aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Bersama saya Istiarto Sigit. Yeay. Udah hari Senin lagi, berarti saatnya Bincang Editor menemani Anda dengan obrolan-obrolan yang seru, dan hari ini masih seputar pandemi COVID-19. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita sempat membahas tentang vaksin, sempat membahas tentang juga penanganan COVID-19. Nah, hari ini kita akan fokus ngobrol dengan salah satu motivator yang juga penyintas COVID-19, dan nanti kita akan langsung menyapa beliau. Tapi Anda yang mungkin sudah menonton dari sekarang bisa bergabung dengan kita juga, menyampaikan komen atau pertanyaan melalui semua media sosial dari liputan6.com, baik itu Twitter, Facebook, maupun Instagram. Jangan lupa hashtagnya Bincang Editor. Dan langsung yuk kita sapa keempat narasumber saya, karena ada satu narasumber yang tadi saya sebut sebagai penyintas COVID-19, dan tiga lainnya adalah para redaktur pelaksana atau redaktur eksekutif dari media-media di KL. Yang pertama saya mau menyapa motivator Pak Tung dan semua ringin. Halo, selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, penuh semangat. Woi. Itu selalu kalau ngobrol sama Pak Tung ya, pasti bawaannya tuh happy gitu. Sehat Pak Tung? Sehat dan semangat. Semangat dan sehat, baik. Pak Tung, sebentar saya mau menyapa tiga narasumber saya lain dulu. Saya mau menyapa Adinda Triwardani, redaktur pelaksana dari Vimela.com, Mahardika Eka, redaktur pelaksana dari Kapanlagi.com, dan juga Syahid Latif, redaktur eksekutif dari Dream.co.id. Halo Mbak Dinda, Mas Eka, dan juga Mas Syahid, apa kabar? Halo Mas Ito. Kabar baik. Gitu. Selamat pagi. Kabarnya baik. Alhamdulillah kabarnya baik. Saya mau ke Mbak Dinda dulu. Mbak Dinda bisa dijelasin kenapa background Mbak Dinda, Mas Syahid, sama Mas Eka bisa sama? Ayo. Mungkin karena kita sehati gitu ya. Jadi tiap minggu kita ada live dan segala macam. Jadi kayak sudahlah, mari kita membuat background putih di rumah masing-masing. Oh baik. Siap. Semuanya nih, baik. Mau ke Mas Eka. Mas Eka di mana? Di Malang atau lagi di mana nih Mas Eka? Lagi di Malang Mas Ito. Lagi di Malang ya. Gimana Malang? Iya betul. Malang ini beberapa hari terakhir hujan sih. Enak, sejuk gitu. Sejuk ya, Malang, Batu sejuk. Jadi iri ya pengen ke Malang ya. Ini main ke Malang Mas? Iya sih, main ke Malang jajanin keripik sama bakso ya Mas ya? Siap. Sehat Mas Syahid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di rumah Mas Syahid? Iya, kita WFH saja. WFH saja, baik. Mbak Dinda, Mas Eka, Mas Syahid, saya minta terlebih dahulu karena saya mau ke Pak Tung terlebih dahulu. Pak Tung, kita ngobrol kondisi Bapak setelah COVID-19, tapi sebelum kita berbicara setelah, kita ingin flashback sedikit Pak. Pada saat sedang menderita COVID-19, awal ceritanya tuh seperti apa sih Pak Tung? Jadi di awal-awal itu jadi sepertinya ketularan karena masuk di pesawat, dan waktu itu memang belum diumumkan bahwa orang yang tidak sakit tidak perlu pakai masker kan gitu ya, dan pesawatnya belum seperti sekarang sudah ada saringan HEPA-nya di udara itu ya, jadi pesawat-pesawat sudah dilengkapi dengan saringan udara HEPA seperti di rumah sakit, menyedot dan membuat udaranya. Jadi tanggal 15 Maret itu naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, terus kemudian sebenarnya sudah jaga jarak karena dari situ sudah diberitahu harus jaga jarak. Tanggal 18 mulai demam gitu ya. Malam itu meriang, ngilu, pusing, enggak enak gitu. Nah, terus kemudian ya tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Setiap malam demam, sampai tanggal 23
itu napas mulai kok enggak enak, istri sudah mulai paranoid karena saya biasa kalau sakit itu hitung jam sembuh gitu ya. Jadi masuk di mobil, minum air hangat yang cukup, terus kemudian minum jahe panas-panas, makan mie kuah yang panas-panas, minum vitamin C, masuk di mobil AC-nya dimatiin, berpanas-panasnya sampai keringetan, bes, biasa sembuh. Itu jurus standar gitu ya. Perut juga dikasih karbon aktif atau norit begitu ya, sudah beres, biasanya sembuh. Tapi ini 5 hari agak sembuh. 23 udah dipaksa ke dokter. Paksa ke dokter, dites darah, kemudian di MRI, seharusnya tidak perlu MRI, gitu ya, foto torak aja cukup. Tapi tentu saja ditawarin, biasa kan ditawarin, ya oke lah, tawarin MRI. Terus kemudian langsung yang foto MRI 95% COVID gitu. Terus baru boleh swab. Tapi swab waktu itu tidak seperti hari ini 1 hari bisa jadi, dulu 2 minggu ya bilang, ini kalau kena keburu mati dulu 2 minggu sudah. Jadi dulu itu kalau dikirim ke Litbang, dikirim kemana-mana, penanganannya tidak seperti hari ini penanganannya jauh lebih bagus gitu. Nah, terus kasih obat, nah obat sama sih, zaman dulu kan belum ada obat yang manjur, sekarang juga belum ada, tapi sudah kemungkinan sembuhnya lebih tepat karena obatnya sudah diuji coba. Saya termasuk pasien-pasien pertama itu. Wah, dikasih obat malaria, bagus ya. Saya dikasih obat, enggak tahan. Tanggal 25 itu nyerah sudah. Aduh, saya bawa rumah sakit 3. Rumah sakit rujukan enggak sebanyak hari ini, begitu ya. Jadi, belum confirm COVID lagi. Enggak diterima, 3 rumah sakit enggak diterima. Kenal sama kepala rumah sakitnya, kenal sama saya ini orang, saya pernah ngasih training di rumah sakit tersebut, begitu ya. Tetap enggak diterima, ditolak. Yang punya rumah sakit, saya juga punya, ya kenal gitu ya. 27 bulan, enggak diterima juga, no. Nah, jadi terus kemudian malah dikasih obat anti mual, obat begini ya, oke lah semuanya baik, tapi tidak diterima gitu ya. Jadi terus kemudian saya bilang stop obatnya, tidak tahan sekali sama obatnya. Saya merasa obatnya yang bikin saya sengsara. Terus kemudian saya stop obatnya, pagi waras seger. Dokternya bilang ini ada obat baru lagi, yang di Perancis 6 diobati, 6-6-nya sembuh. Ya enggak lah, enggak diobatin juga ada yang sembuh kok gitu ya. Jadi itu enggak bisa kesimpulannya seperti itu. Tapi ya karena sudah sakit ya nurut aja itu. Nurut. Tanggal 30 di foto ronsen lagi memburuk. MRI lagi memburuk 99, darahnya juga memburuk. Udah ya sudah suruh masuk rumah sakit, mau milih rumah sakit ya enggak bisa, di sana enggak diterima, di sana enggak terima ya. Seadanya rumah sakit kita terima sudah. Ini mumpung ada 1 kamar pun milih yang bagus ya enggak bisa juga. Zaman dulu kan tidak semua bisa masuk. Asuransi saya besar tetap mau masuk di rumah sakit yang mau VVIP tetap tidak bisa ya, adanya ini mohon maaf tidak ada jendela, tidak ada begini ya, 1 aja yang kosong ya sudah masuk. Nah, masuk malah kondisinya menurun. Jadi kondisinya menurun, saya besok minta pindah kamar, kebetulan ada yang kosong, itu mau pindah jalan aja geluyur-geluyur tidak enak, harus pakai kursi roda. Saya bilang saya tidak mau pakai kursi roda, jalan tetap tidak bisa geluyur. Aduh, ya saya pakai kursi roda aja. Pakai kursi roda 31 malam lebih kritis lagi, sudah menggigil tadi, tanggal 1 April pagi lebih parah lagi, sudah menggigil tidak tahan, jam 3 pagi tidak bisa bernapas. Ngebel manggil susternya gini, dikasih masker oksigen, kemudian dites, darahnya tidak keluar. Nah ini loh yang sangat-sangat penting. Kemarin saya diskusi lah, istilahnya diskusi sama banyak dokter, ada beliau yang profesor juga di bidang kesehatan, saya bilang kita tuh kurang minum. Waktu itu dokternya bilang bagaimana, Pak Tung itu individu, maksudnya individu, yang minum air putih terus sembuh itu individu. Saya bilang yang tidak minum mati, saya bilang bukan individu. Jadi minum air putih tidak membuat kita sembuh dari COVID. Tapi ini bukan individu, ini ilmiah, ayo buka buku, sama-sama ilmiah. Anda kurang 4% Anda lemas, kurang 7% Anda sakit, kurang 20% Anda mati. Anda kurang oksigen 20% Anda hidup. Kurang apapun dalam hidup 20% hidup, kurang air 20% yuda. Ini ilmiah, bukan individu. Tapi itu kan hal basic. Dia bilang begitu. Ini kan hal basic, semua orang harus tahu. Saya bilang enggak, tidak semua orang sepinter profesor, saya sepinter dokter gitu ya. Saya nih sebelah saya, Ibu Susi yang 1 ginjal kena COVID juga. Bu, pada waktu itu diambil darahnya bisa enggak? Susah apa enggak keluar? Kenapa? Kurang minum. Jadi mestinya di rumah sakit itu dikontrol bukan hanya pada waktu minum obat, harus minum obat, makan. Minum harus diperhatikan di rumah sakit. Sekali lagi, air putih tidak menyembuhkan Anda dari COVID. Tapi Anda kurang air putih, Anda mati. Lah problem saya penganjur minum air putih banyak, gara-gara tidak pernah pengalaman masuk rumah sakit. Di infus, saya merasa tidak perlu minum. Lah dianggap kan goblok, ya mungkin banyak orang yang goblok seperti saya. Tapi kan terbukti toh, kalau orang COVID, ayo, kalau saya salah tolong di dalam.
Saya baca-baca artikelnya, katanya darahnya mengental. Kalau sudah mengental dikasih apa? Kasih heparin, kasih aspirin. Boleh nggak? Boleh. Tapi kenapa nggak diwajibkan minum? Kenapa minum tidak diukurin? Saya diskusi. Begitu diskusi minum harus berapa? Oh 8 gelas. Saya bilang, jadi kalau bobotnya 120 kilo, 8 gelas Loki. Oh yo patung, 8 gelas Loki. Enggak lah, yang 8 gelas ya 8 gelas normal, 250 cc. Tetap salah. Bobot 100 kilo, Anda minum 8 gelas, masih tetap kurang. Karena 8 gelas cuma 2 liter. Yang benar adalah 30 cc per kilogram. Dan air putihnya hangat. Saya tidak dikasih tahu air putih hangat. Begitu susternya ngambil darah saya, tidak bisa sini melentung satu bola pingpong jadi hitam, sini 2, tidak bisa, sini jadi hitam-hitam tangannya, tidak bisa keluar darahnya. Susternya bilang, Pak Tung kurang minum. Nah, susternya kita tahu kurang minum. Oke. Pak Tung, kita berarti pada dari tanggal 18 sampai tanggal 1 itu adalah periode di mana Bapak mulai merasakan simptom, selalu ada sesak nafas, lalu mulai parah, sehingga pada tanggal 1 tadi Bapak bilang kayak udah nggak bisa nafas gitu. Jadi Bapak dirawat berapa hari dan kemudian treatment apa yang Bapak dapat di rumah sakit maupun sampai setelah pulang, Pak Tung? Jadi sebelum sakit, pada waktu sesudah sakit, di tanggal 23 itu sudah dikasih obat. Treatmentnya dikasih kloroquine sama asitromisin, itu obat standar. Tapi itu tidak menyembuhkan. Bikin saya hampir tidak tahan, hampir tidak karu-karuan. Setelah saya tanggal 25 saya tidak makan kloroquine-nya tadi, diganti, Pak ini ada hidroksikloroquine. Di Perancis itu bisa orangnya 6 hidup loh, jadi 6-6-nya dalam 6 hari sembuh. Ya tadi cara penelitian kan tidak seperti itu kan masih diuji cobakan gitu ya. Coba cek, ada juga 6 orang tidak dikasih obat juga sembuh kok, kesimpulannya kan tidak sembarangan seperti itu kan gitu ya. Tetapi kan alirannya farmakologi ya dites, kelihatannya masuk akal nih, dites ya oke. Kalau kita sakit kan nurut. Sakit itu apalagi kamu susah bernapas ya. Nurut apa aja nurut, dikasih apa diurut. Nah, pada waktu saya dirawat di rumah sakit itu mulai 30 malam sampai tanggal 10 April. Nah, itu malam ya sudah mulai diinfus, kemudian dikasih obat jadi anti demam. Itu sebetulnya saya bukan susah bernapas. Saya tetap bisa bernapas, melakukan pernapasan di bawah, oke. Tapi mulai pada waktu dimasuk rumah sakit malah drop. Kesalahan nomor 1 menurut saya di rumah sakit itu tidak diwajibkan minum, tidak diukurin. Dan terus kemudian ketika susternya bilang, minum Pak Tung, darahnya tidak keluar ini. Oh harus minum, oke saya minum. Saya minum langsung 600 cc, makin menggigil. Saya suster pada udah dikasih paracetamol, kasih apa, tetap menggigil. Terus suster saya tambah, mungkin minta selimut lagi, minta begini. Terus kemudian saya sudah minum, nah Pak Tung sih minum air putih biasa. Minum air putih hangat, ayah. Nah ini loh, jadi mestinya di rumah sakit, sekali lagi air putih tidak menyembuhkan Anda dari COVID, tapi Anda kurang air putih, tidak usah kasih COVID aja mati. Tapi itu wajib, jadi lah kita itu cenderung di rumah sakit, cenderung tidak ada yang mengingatkan, mestinya di rumah sakit diingatkan. Ini sangat-sangat penting, dijadwal, diukurin, sesuai dengan timbangan berat badan, bukan minum air putih sebanyak mungkin, kembung. Ada kurang mineral, nanti Anda ke belakang terus ya kurang mineral. Tapi sekali lagi wajib, dan air putihnya hangat. Oke. Begitu saya minum air putih hangat, saya rasanya lebih seger. Terus tanggal 1-nya itu, saya kalau Anda bilang disuntik Actemra. Mungkin saya orang pertama di Indonesia tuh yang disuntik Actemra. Itu obat mahal 12,9 juta, obat anti rematik, dan itu anti-inflamasi. Sebetulnya anti-inflamasi. Setelah saya pulang, saya baca betapa berbahayanya Actemra tadi. Makanya saya waktu sebelum disuntik Actemra, saya suruh tanda tangan, if something happen, tanggung jawab sendiri. Itu saya ada penelitian yang di Tiongkok tadi, orang yang kena pneumonia, kena TBC, kena gangguan pernapasan, kena Actemra, itu 40% mati. Dari 5, 2 mati. Jadi begitu berbahayanya. Jadi sebetulnya itu banyak sekali obat-obat yang berbahaya, tapi kalau kita ya sudahlah pasrah sama dokter, kan dia mengasal logika, bukan di sana sembuh, di sini begini, apa dikasih atau sembuh belum tentu. Tapi ada, ya. Potong. Apa alasan dokter pada saat itu memberikan Anda Actemra setelah Anda atau mention juga Pak Tung bahwa ternyata penelitian di Cina itu sangat berbahaya dan kemungkinan bisa resiko kematian. Apa yang waktu itu dikatakan oleh tim dokter sehingga Anda disuntikan Actemra itu, Pak Tung? Saya kan termasuk orang yang sudah parah dalam arti susah bernapas. Maksudnya menurut saya parah, walaupun menurut dokter mungkin belum parah gitu, karena belum masuk ICU, belum dipasangi ventilator, belum dikomakan gitu. Tapi dengan orang susah bernapas itu sudah panik. Nah, udah panik terus dokternya, oh ini ada tenang, Pak Tung mau enggak? Ini di luar negeri. Dasarnya kan luar negeri. Luar negeri sudah dicoba, sudah begini, ini banyak loh yang bagus. Setelah disuntik inflamasinya turun, karena itu memang anti-inflamasi.
Antiinflamasi itu anti peradangan. Dan itu saya tanya ke dokter-dokter lain juga bilang, oh itu bagus, saya baca juga bagus. Nah, kembali lagi kan saya baca bagus, tapi kan penelitiannya belum terkonfirm bahwa ini betul menyembuhkan gitu ya. Tetapi kan intinya dicoba, mau enggak? Nah, saya tanya 2 dokter, 3 dokter, bagus, kok bisa dapat, malah dokternya kepingin. Harusnya kan saya pada waktu itu memutuskan, saya mau pindah ke rumah sakit yang lain, yang wah ini rumah sakit kepresidenan, rumah sakit ini wah yang banyak yang menyembuhkan, mestinya paling komplit. Malah dokternya bilang, kok bisa dapat angka merah, di sini enggak dapat loh. Kok bisa dapat? Tolong saya carikan. Jadi mereka juga nyari, pengen kalau sudah desperate kan apa aja dicoba, dan tentu saja berdasarkan referensi, berdasarkan di luar negeri sudah dipakai apa. Jadi mereka berdasarkan luar negeri. Tapi tentu saja ya sudah, kita pasien toh, ya sudah nurut toh. Tapi sekali lagi yang permasalahannya memang belum terbukti. Jadi baru ada penelitian itu kan ada tahap-tahapannya, belum sampai ini 100% menyembuhkan. Tapi mau enggak? Ya mau. Kalau Anda sudah sakit, sudahlah. Anda susah bernapas, Anda disuruh obat apa aja pasti mau. Ya enggak? Jadi Anda melihatnya sampai sekarang, Pak Tung, belum ada memang obat yang confirm can heal COVID-19 100%. Tapi yang ada adalah obat-obat yang mengobati symptoms atau gejala atau impact COVID-19. Anda ngeliatnya gitu nggak sih, Pak Tung? Ya, saya melihat ada Remdesivir itu kalau misalnya orang-orang yang ini bisa mempercepat masa persembuhannya. Jadi sudah dimulai diuji kalau yang begini, misalnya ini 9 hari sembuh, ini 6 hari sudah sembuh. Hanya bisa kesimpulannya itu. Bukan berarti dikasih Remdesivir pasti sembuh, enggak kan gitu ya. Dexamethasone untuk yang parah. Dexamethasone kan juga steroid. Steroid untuk apa? Antiinflamasi juga. Nah, tetapi yang paling parah sebetulnya begini loh. Ada yang menurut saya ini mestinya layak diteliti, tapi sudah diomong hoak. Kemarin waktu diskusi ada yang bilang hoak, saya keluar, saya ngegas gitu loh. Ini ya kalau pakai masker, dia bilang beliaunya dokter begitu ya. Kalau pakai masker itu loh, ini ada penelitiannya ini 95% mencegah COVID. Itu sudah confirm, sudah level 1 gitu ya. Terus kemudian, nah kalau VCO itu hoak. Virgin coconut oil dia bilang itu hoak, belum terbukti, masih dalam penelitian. Saya bilang, loh, kalau saya dikasih Remdesivir, dikasih begini, apakah sudah terbukti menyembuhkan? Belum, itu masih dalam penelitian, tetapi itu levelnya lebih tinggi. Oke, sama-sama belum menyembuhkan, saya bilang, levelnya lebih tinggi. Sekarang gini, kenapa Anda bilang hoak? Mestinya kan begini, ada 3 macam. 1 confirm sudah menyembuhkan, yang kedua dalam penelitian, Virgin coconut oil juga antiinflamasi, juga mengencerkan darah, tapi ini bukan farmakologi. Problemnya dokter alirannya farmakologi. Boleh nggak? Boleh. Tapi pendekatan holistiknya belum. Air putih tidak diperhatikan karena ya sudah itu kewajiban kamu. Padahal kalau sumpah Hippocrates harus menyembuhkan, mestinya bukan obat diterima dong. Air putih diterima nggak? Untuk membuat orang sehat. Karena kurang mati loh. Anda darahnya mengental loh. Nah, kemudian VCO. Mestinya ini, gini ya, mestinya ada 3. 1 yang sudah confirm menyembuhkan atau mencegah tadi pakai masker. Yang kedua adalah dalam penelitian. Yang ketiga terbukti hoak, sangat terbukti bahwa itu tidak menyembuhkan. Nah kalau VCO katanya di Filipina juga dalam penelitian, tidak boleh dong dikatakan hoak. Masuk sama kategori dalam penelitian. Kategori penelitian ada sekian step. Ini sudah dicoba, ternyata mempercepat sembuh. Pertanyaannya, apa salahnya sih dites dengan VCO, air putihnya diwajibkan? Kalau itu, ini kayak tadi seperti Remdesivir. Pasien ada 20, ini 20. Ini tidak dikasih Remdesivir, yang dikasih Remdesivir, obat antiviral, ini 6 hari sembuh, yang ini sama-sama sembuh, tapi 9 hari. Kenapa nggak tes di VCO? Atau terlalu murah? Atau karena harus farmakologi? Jadi please deh tolong bantu tes. Tes dong, apa salahnya? Itu hoak loh. Apakah kalau hoak itu terbukti loh? Tidak loh. Karena kalau Virgin coconut oil itu memang antibakteri juga, mematikan bakteri, mematikan jamur, mematikan virus, kemudian antiinflamasi juga, itu sudah ada penelitiannya. Tapi untuk penderita COVID belum pernah diuji coba, sekarang di Filipina, tapi saya hasilnya belum pernah dengar. Tapi belum terbukti hoak, nggak boleh ngomong hoak dong. Dalam penelitian, tolong diteliti, apa salahnya? Ya, artinya yang memang masih dalam penelitian, mungkin kita harus teruskan penelitiannya sampai kita dapat itu memang betul-betul hoax atau tidak, kira-kira gitu ya Pak? Betul, iya. Intinya berapa lama Pak Tung dirawat sehingga sampai hasil tes PCR terakhir dinyatakan negatif Pak Tung? Ya, jadi PCR pertama itu tanggal 23 itu ternyata keluarnya tanggal 30, tapi 30 malam itu keluarnya masih banci. Ya ini setengah positif, setengah negatif, lu bisa toh. Jadi ternyata itu hari ini lebih tajam lagi lah, ini penelitiannya. Ada namanya CT value. Dulu tidak diperdulikan, sekarang mulai diperdulikan. CT value C
CT value. CT value itu kadar virus Anda. Istilahnya angka apa itu yang kalau Anda di bawah 20 itu sangat menular. Walaupun Anda tidak ada gejala, tapi Anda OTG yang bisa menularkan luar biasa. Dan kalau Anda dites, di swab, itu sebenarnya kalau swab biasa, Anda minta CT value. Jadi banyak, harusnya itu standar dikeluarkan, diajarkan, dididik. Jadi begitu di swab gini, masuk di sini, masuk di leher, di kerongkongan diambil begini, keluar CT value-nya. CT value itu jadi kalau di atas 40 sudah dianggap sembuh, Anda sudah dianggap negatif. 30-40 Anda positif tapi sudah boleh pulang. Hari ini jadi rumah sakitnya jadi tidak penuh. Nah, CT value dulu tidak diributin, sekarang sudah mulai bagus. Nah, dulu tuh kelihatannya mungkin CT value saya di angka banci begitu ya, positif negatif. Tetapi pada waktu saya krisis tanggal 1 pagi itu dites lagi, itu hasilnya baru tanggal 4. Lumayan, sekarang rumah sakit sudah bisa ngetes sendiri. Tanggal 4 confirm positif. Tapi sebelumnya tanggal 1 pagi saya sudah seger, malam sudah tidak demam. Terus kemudian tanggal 6 dites lagi negatif, hasilnya keluar tanggal 8. Tanggal 8 dites lagi keluar tanggal 10 negatif untuk kedua kalinya. Jadi kalau dari gejala tanggal 18 Maret sampai tanggal 10 baru boleh keluar. Sebetulnya saya merasa tanggal 2 itu sudah sehat gitu ya. Sudah segar. Kalau sekarang kan begitu dilihat trennya, CT value-nya mulai dari 18 jadi 25, jadi 30 orang sudah boleh keluar. Ada yang tidak boleh, ada yang tetap 40 boleh keluar. Karena dianggap 40 baru bersih, tergantung rumah sakitnya masing-masing. Tapi dilihat trennya, kalau CT value-nya jadi tambah besar, dianggap bagus, trennya bagus, banyak yang sudah boleh pulang. Oke. Ini juga jadi perhatian kita ya Pak. Jadi teman-teman nih, pembaca liputan6.com mungkin yang akan melakukan tes gitu ke depannya, ini juga CT value ini bisa menjadi satu... CT value, bukan CT kota enggak, C sama T value. Nah itu Anda harus minta swab sekalian. Swab itu semua pasti ada keluar angkanya. Cuma saya ini kan ada sepupu saya kena. Saya bilang tes CT value-nya. Loh, ada swabnya hasilnya ada. Minta pasti ada. Tapi tidak diumumkan. Nah, not fair. Bayarnya podo gitu tidak dikeluarkan. Sama swab itu selalu ada CT value-nya. Nah, sebetulnya ada banyak beberapa yang mau saya sampaikan di sini. Termasuk satu yang namanya pernapasan Wim Hof. WIM-HOF. Ini sains. Saya sama dokter, ayo sama-sama tabayun buka jurnal ilmiah. Tapi banyak yang tidak peduli. Pedulinya farmakologi obat terus. Padahal untuk menaikkan porsi oksigen, saya pada waktu tidak bisa bernapas. Engke, dikasih masker oksigen. Terus kemudian saya mulai minum air putih hangat. Nah, total 1,5 liter. Jadi, terus kemudian VCO itu ternyata juga mencairkan. Darah Anda jadi lebih encer. Jadi saya minum VCO 2 sendok, terus kemudian jam 5.39 menit pagi, langsung dicoblos tangan kiri, sekali aja langsung keluar, okcer. Begitu keluar, dan pada waktu saya pakai masker, saya pernapasan oksigen. Keluarlah yang namanya analisa gas darah. Analisa gas darah, dokternya heran. Saya tidak tahu sampai sekarang, tapi zaman dulu pasien-pasien itu, kadar tekanan O2, namanya PO2, itu orang normal 80 sampai 108. 80 sampai 108. Orang kalau kena COVID, ya kalau yang baik-baik, kalau sudah susah bernapas biasanya di bawah 80, tapi biasanya masuk kadar normal. 108 tertinggi, saya 158. Outset dari normal berarti O2-nya banyak. O2 saya kalau di analisa gas darah itu saturasi orang normal itu 94 sampai 98, saya 99,8%. CO2 orang normal itu 24 sampai 30, orang kalau kena COVID yang tidak bisa bernapas, yang sesek itu bisa sampai 50% CO2-nya, saya 19%. Tubuh saya selatih alkalin. Jadi dari tes sudah terbukti dan dokternya heran, saya disuruh pakai masker oksigen lagi. Oh itu kenapa loh? Saya oksigen sudah banyak, sudah segar, sudah fresh nih loh. Kenapa masker oksigen lagi? Iya, butuh CO2. Betul. Ahli paru tahu kalau O2 saja itu tidak bisa diserap. Harus butuh CO2 untuk neken supaya masuk ke sel. CO2-mu terlalu rendah. Loh enggak, ini kalau pernapasan Wim Hof memang seperti ini. Sampai dokternya malam jam 10.45 selesai praktek, diskusi saya 45 menit, saya kasih jurnal-jurnal ilmiahnya. Jadi pernapasan Wim Hof itu memang O2-nya akan tinggi, kemudian CO2 akan rendah, terus kemudian tubuh kita slightly alkalin, imun sistem kita naik. Nah ini ada, imun sistemnya naik. Ini ada, dan bahkan sudah dites. Ini dites sama universitas ini, rumah sakit ini, ada 24 orang, 12 tidak melakukan pernapasan Wim Hof, tidak ditrain pakai air dingin juga. Nah, 12 ditrain hanya dalam waktu 4 hari, kemudian dikasih bakteri yang membuat orang demam. 12 yang di sini tidak ada satupun yang demam, yang melakukan pernapasan Wim Hof. Yang 12 di sini demam. Oke deh, please tolong dilanjutkan penelitiannya, please dibaca jurnal ilmiahnya. Jangan berfokus hanya obat. Obat silahkan, please.
Tetapi yang the holistic, bernapas, cara bernapas, minumnya diukurin, please deh tolong di. Terus kemudian, ini ilmiah, tradisi ilmiah, ayo buka jurnal ilmiahnya ada. Kenapa tidak diwajibkan jam sekian bernapas? Terus kemudian, Pak Dokter diskusi, kemarin ada satu dokter juga dari yang ahli biologi, terus kemudian begini, dia punya kesimpulan, Pak Tung, sebetulnya kesimpulannya satu. Kalau bahagia, itu kemungkinan sehatnya lebih tinggi. Bagus, pertanyaan saya, itu ilmiah? Oh ilmiah, saya juga meneliti tentang kebahagiaan. Saya punya buku-buku tentang kebahagiaan, itu ada 200 penelitian dari Harvard University yang diteliti dari seluruh, bukan dari Harvard. Dia mengumpulkan penelitian dari seluruh dunia yang ada. Penelitiannya sudah lebih dari 50 tahun, kesimpulannya memang tepat, begitu ya. Orang yang patah semangat, ya meremukkan tulang, mati duluan. Kecewa, marah, banyak matinya. Takut, banyak matinya. Nah pertanyaan sekarang, kalau sudah jelas bahwa secara ilmiah dibuktikan gembira, hati gembira, membuat orang kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Sekali lagi, tetap hak Tuhan mau diambil, anytime ada gembira-gembira tetap bisa bablas, sudah minum air putih, sudah diobati, tetap ada yang bablas gitu ya. Tapi kalau gembira memperbesar kemungkinan dan itu ilmiah, kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan? Ya. Tapi segini nonton film humor, kenapa di rumah sakit mestinya yang berita-berita mati sekian, apa sekian, di-ban, tidak boleh. Karena saya ya, baca berita yang negatif, itu sampai bisa panik, panik, bisa sesak napas, angkik. Makanya WA grup yang biasanya orang iseng, ada sana mati apa di itu bagus supaya orang waspada. Saya ulangi, bagus supaya orang-orang yang belum kena jadi waspada, tidak nyepelein. Tetapi bagi orang yang sudah sakit, please deh jangan, itu televisi itu harusnya YouTube humor ini, di nyanyi bersama, joget bersama, itu yang saya lakukan loh. Karena itu memang secara ilmiah terbukti memperbesar kemungkinan sehat. Kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan? Woi, jangan hanya obat doang yang diwajibkan. Kalau memang itu memperbesar imun sistem, jangan cuma vitamin doang, vitamin D3, zinc, betul itu secara ilmiah meningkatkan imun sistem. Tapi kalau gembira, ajak dong jam seginian, joget bersama, nyanyi bersama dulu, rada edan dikit, tapi kan terbukti secara ilmiah. Ayo kalau saya salah, mari ayo buka-bukaan buku. Oh enggak Pak, suruh gembira ya mati, tetap ada yang mati. Yang sedih, ternyata matinya lebih banyak. Lah ya Tuhan, ayo diteliti, ayo dipraktekkan. Woi, semangat woi. Demi bangsa dan negara, dokter kita sangat perlu, bahkan Anda ujung tombak, saya salut luar biasa, Anda sampai berani maju, jadi istilahnya menaruh nyawanya itu luar biasa, tapi please bantu bukan hanya dari sudut farmakologi, holistik, diajak bergembira, diajak bernapas, kemudian diajak minum air putih, wajib boy, kemungkinan sembuhnya kan lebih tinggi, imun sistemnya lebih. Ini mbahnya penting, please deh tolong. Makanya kemarin sama Pak Ahmad Yuryanto saya bilang kelemahannya ini. Kemarin ada juga yang dokter mestinya di rumah sakit diwajibkan, minum wajib, air putih hangat diukuri, pernapasan wajib, jam sekian, gembira wajib, woi nyanyi, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yeay, semangat woi. Halo? Ya, jadi kunciannya ada di semangat ya Pak ya. Baik, nanti kita sambung lagi dengan Patung, tapi sebelumnya saya mau nunjukin satu video dulu sebelum kita akan gabung lagi dengan Mbak Dinda, Mas Eka, dan juga Mas Syahid. Kita lihat video berikut ini. Jika kamu dinyatakan positif terinfeksi virus corona, ada 3 kemungkinan kesehatan tubuh yang bisa terjadi. Coba kita cek ya. Artinya, tubuh kamu kuat melawan virus. Tapi, karena kamu bisa jadi karier virus, kamu harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Jangan lupa konsumsi vitamin dan makanan sehat ya. Kalau positif disertai demam, batuk, tapi tanpa sesak napas, maka kamu harus mengisolasi diri di rumah dan hubungi dokter via telepon atau online. Tidak perlu ke rumah sakit karena malah berpotensi menyebarkan virus. Pakai masker dan konsumsi paracetamol untuk menurunkan demam. Studi di Cina menunjukkan 80% pasien positif corona mengalami gejala ringan. Jangan panik berbondong-bondong ke rumah sakit karena akan membuat tenaga medis kewalahan. Yang penting, isolasi diri di rumah dan segera hubungi dokter. Jika positif dan disertai demam tinggi, sesak napas, dan tidak bisa beraktivitas, segera hubungi 119.
Pakai masker dan periksa ke rumah sakit rujukan. Pasien seperti ini harus jadi prioritas untuk ditangani. Pokoknya disiplin di rumah aja, jaga kebersihan tangan, dan selalu lakukan physical distancing. Semangat! Ya, itu dia tadi sedikit informasi mengenai jika Anda positif COVID-19. Nah, sekarang Patung, saya mau ke Mbak Dinda, redaktur pelaksana dari Femela.com. Mbak Dinda, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Patung, Mbak, setelah tadi kita ngejelasin banyak cerita, juga apa yang ada di pikiran dan pemikiran Patung. Mungkin ada yang ingin tanyain Mbak Dinda, silakan. Iya. Hai Patung, saya Adinda dari Jika kamu Femela.com. dinyatakan positif terinfeksi virus corona, ada 3 kemungkinan kesehatan Iya. yang Saya ingin bertanya Patung, kan pada saat dari mulai dinyatakan positif sampai menerima perawatan sekian hari di rumah sakit, tentu pasti akan ada fase di mana mental kita sedikit drop dan cenderung khawatir lah ya, pasti ini bisa sembuh atau tidak, obat yang saya terima apakah akan manjur atau tidak. Nah, apa tips dari Pak Tung untuk kita para penonton di sini dan pembaca liputan6.com dan penonton liputan6.com, mungkin bisa jadi tips buat kita. Gimana caranya supaya mental itu tetap stabil gitu loh Pak, nggak terlalu drop. Oke lah, kita kan pasti akan ada masa dropnya, tapi untuk cepat bangkitnya lagi itu gimana? Nyanyi itu juga ada penelitian ilmiahnya. Tapi nyanyinya jangan yang nyanyi yang sedih-sedih. Nyanyinya yang harus yang gembira-gembira, itu ada penelitiannya. Terus kemudian nontonlah YouTube video-video yang memang lawak. Anda ketik lawak aja banyak-banyaknya. Terus kemudian bergeraklah. Jadi kalau Anda semakin tidak bergerak, semakin repot. Bahkan itu sebetulnya standar. Pada waktu saya masuk di rumah sakit, dokternya bilang, harus senam begini, harus gerak begini, harus bergerak. Karena Anda duduk drop itu emosinya makin drop. Dan Anda berdiri tegak, Anda olahraga, olet-olet, Anda bisa bergeraklah, nyanyilah, nonton video yang gembira lah. Plus, yang salah satu hasil penelitian dari Viktor E. Frankl, itu lolos dari 4 nasi, beliaunya dokter, psikiater. Jadi dia mengamati dan dia begini, orang-orang yang sudah tidak punya harapan, mati lebih cepat dibanding orang yang punya harapan. Dia bilang, one single yang membuat perbedaan orang survive. Dia bilang, orang punya harapan kok digas ya mati juga, gitu ya. Orang punya harapan yang mau mati ya memang dikehendaki Tuhan mati ya mati, gitu ya. Tetapi dia orang yang punya harapan itu one single yang membuat perbedaan antara orang yang hidup dengan yang mati duluan, tidak diapa-apain mati sendiri, belum digas sudah mati sendiri, adalah punya harapan. Nah, caranya bagaimana punya harapan? Waktu sebelum masuk rumah sakit kan saya juga sudah baca bukunya ini. Saya ingat sekali penelitiannya dia. Oh, caranya begini. Anda harus bayangkan apa yang Anda ingin ulangi yang dulu. Kalau dia membayangkan dengan istrinya mati hidup, dia tidak ngerti, pokoknya dia bayangkan dia ngobrol sama istrinya. Saya bayangkan, oh sama keluarga di Tawangmangu, berlibur bersama keluarga istri, berlibur sama keluarga saya, bareng-bareng di sana, oh saya ulangi ya, saya kita kalau aku sembuh lagi ya, no happy, jadi punya ada kesenangan yang mau diulangi. Yang kedua, apa yang belum selesai yang Anda punya impian, jadi punya harapan. Oh, saya baru nulis buku tadi, Happiness Revolution, menulis Business Revolution, Sales Magic, dan kemudian buku-buku saya. Oh, saya itu kan belum selesai, punya banyak yang saya pelajari, belum saya share. Saya harus selesai, harus hidup nih. Nah, ketika Anda punya harapan, kemungkinan hidupnya. Berikutnya dari penelitian Viktor E. Frankl lagi, bahwa ternyata orang yang membantu orang lain, kemungkinan hidupnya lebih besar daripada yang dibantu. Aneh loh. Jadi sama-sama digebukin gitu ya, yang satu yang bantu, sama-sama digebukin, tapi yang satu bantu lebih hidup. Makanya waktu saya di rumah sakit pun sampai hari ini, saya ngadakan seminar charity, begitu ya. Anda silakan cari di tungdisemparingin.tdw atau di website saya, www.dasyat.com, atau di Instagram saya ngasih seminar charity. Seminar saya koordinasi di rumah sakit, kita mengkoordinir seminar untuk charity, menyumbang jadi 15 bicara, saya koordinir seminar gratis 1 hari 2 jam, terus kemudian kita sumbangkan 100% karena waktu itu saya nonton, aduh APD kurang, sekarang sudah mulai berlimpah, sampai cleaning service-nya itu pakai kantong kresek di sininya, saya nonton nangis gitu ya. Jadi ketika fokus untuk membantu orang lain, kemungkinan hidup Anda tinggi. Berikutnya, yang sangat menarik, yang dablek itu tidak berkeluh kesah. Jadi sama itu hasil penelitian, orang digeblukin, berkeluh kesah sama sembarang orang, itu kemungkinan matinya lebih tinggi daripada yang cuek. Jadi tentu saja boleh nggak berkeluh kesah? Boleh dong. Kalau Anda sama dokter, sama suster, gimana baik? Baik, cuma baik doang ya, nggak diobatin. Anda susah apa sih Anda ngomong? Ini benar-benar, kalau saya disuntik, diambil darahnya arteri, jadi ambil darah bukan gini, ambil di dalam, di arteri itu sakit.
sakit sampai 3 kali tidak berhasil keluar peletung begini sampai hitam begini, ya saya salah satunya sama dokternya sama Mbok tolong dicarikan suster yang pinter, padahal bukan salahnya susternya sudah pinter, darah saya mengental, tetapi sama orang luar saya enggak, kayak saya enggak bisa jalan, enggak bisa pakai kursi roda, apa saya enggak cerita kepada siapapun. Jadi saya hanya cerita kepada setelah berlalu. Jadi ketika Anda mengalami masalah, boleh nggak cerita? Boleh. Setelah Anda berlalu, tadi Anda setelah melewatin, yeay, sukses. Tapi kalau belum, semakin Anda cerita, Anda berkeluh kesah, itu Anda kondisinya semakin berat. Anda seperti self prophecy. Jadi Anda meramalkan diri Anda makin buruk. Jadi please deh, tetap punya harapan, tulis goal-goal impian Anda. Dan menurut saya kalau di rumah sakit mestinya orang-orang, kamu masih apa lagi Bu, ayo terus kamu kepingin apa lagi, ayo semangat, kepinginannya di-share, kemudian diajarin, ayo kita amal, mulai membantu orang lain, amal. Kemarin yang Bu Susi yang satu ginjal yang di sebelah saya, itu juga cerita, waduh wes, saya mulai ada yang cleaning service-nya, dia mulai amal, ya wes lah, masa ini mosok jadi, ketika amal, mendadak jadi lebih seger juga. Tapi itu sebetulnya ada ilmiahnya, orang yang mau fokus bukan hanya diri sendiri, fokus membantu orang lain, silakan dicari jurnal-jurnalnya. Ternyata kemungkinan hidupnya lebih banyak daripada yang fokus diri sendiri, mengeluh kesah terus, minta perhatian, selangit gitu ya. Oke, itu jadi semoga bermanfaat. Amin. Jadi harus semangat, harus happy, Mbak Din. Ya. Betul. Kuncinya itu satu, bahagia ya. Bahagia, betul. Tapi saya mau ingetin mungkin dari oleh Pak Tung tadi, kita mengingat apa yang ingin dilakukan dan ingin diulangi gitu. Mungkin ya, itu diulangi, jadi bisa direncanakan bahkan. Tapi sudah di-plan. Tapi mungkin kenangan dengan mantan pacar itu jangan diulangi ya, Pak. Itu kan kenangan pakan gitu, yang itu nggak usah diulangi. Saya juga mengenang mantan saya gitu. Saya kenang-kenang, saya jadi happy. Mantan yang sudah jadi istri saya kan mantan pacar juga. Iya bagus. Mbak Dinda, masih ada Mbak? Udah, dari saya itu pertanyaannya. Kita pindah kalau gitu ke Mas Syahid, redaktur eksekutif dari dream.co.id. Mas Syahid silakan, ada yang mau ditanyain ke Pak Tung. Iya, selamat pagi Pak Tung, salam semangat Pak Tung. Yes, salam semangat, dahsyat, luar biasa. Cerita-cerita Pak Tung ini inspiratif banget, menguak banyak misteri soal COVID-19. Saya pengen bertanya tentang sekarang kondisi Pak Tung seperti apa, dibandingkan dengan sebelum dan setelah Pak Tung sembuh dari COVID-19. Biar kami sama sekali tidak tahu, karena makanya dibilang misteri Pak Tung. Kami ingin tahu sebenarnya seperti apa sih perbedaan yang dirasakan Pak Tung sekarang. Ya. Jadi ketika saya itu sampai kan ada yang pemilik rumah sakit video call sama saya, dia bilang, saya ada seger gini nih. Tapi dia bilang, ya menurut saya suruh waspada gini loh Pak Tung, yang namanya paru-paru itu orang kena COVID itu tidak bisa pulih 100%, itu sudah cacat. Oke, langsung saya tanya, telepon dokter paru-paru banyak begitu ya. Tapi kesimpulan saya akhirnya ada satu dokter yang bilang begini, Pak Tung, itu cacat itu tergantung dua hal. Satu, jumlah sakit Anda di paru-paru itu rusaknya berapa persen. Kalau sudah di atas 50%, banyak cacat, dalam arti tetap akan ada bekas permanennya di atas 50%. Yang kedua adalah tipe sel-sel tubuh Anda. Misalnya kalau Anda luka, itu Anda biasanya keloid, luka terus melentung membekas, itu paru-paru Anda ya cenderung cacat. Walaupun cuma 5%, 10% cenderung cacat. Tetapi kalau sifat Anda tidak keloid dan kurang dari 50%, bisa kok sembuh. Nah, dia tidak cerita, kalau saya yakin. Terus kemudian ketika saya keluar, ada dokter-dokter yang ada yang di WA group kan mulai saya buka. Wow, itu ada yang dari Tiongkok, ada yang begini, jadi cacat seumur hidup, jadi tidak bisa jalannya begitu ngep, gini apa. Lah, saya konsultasi sama banyak dokter. Saya percaya terhadap kesimpulan dokter yang saya percaya ini. Dia bilang ini, Pak Tung, manusia itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi kalau dia mau ngomong kasar itu begini, otak kanan dan otak kiri. Itu kalau otak kanan kita diambil, tangan kiri kita lumpuh. Tapi hanya sebentar, otak kiri akan take over untuk yang kanan. Selama cacatnya tidak terlalu banyak, dia bisa recovery. Nah, yang paling penting, latihan bertahap, gizinya cukup, suplemennya cukup, dan latihanlah bertahap. Saya pulang, treadmill pertama kali, 5 menit yang ngep. Wah, jantungnya,
Ternyata COVID itu merusak sebetulnya bukan kalau orang bilang paru-paru, enggak, jantung Anda juga kena, liver Anda, segala macam sel-sel tubuh Anda, coba cek gitu, ginjal Anda, macam-macam yang kena, itu merusak banyak hal, virus ini tadi. Nah, saya ukurin detak jantung juga, takut overtraining, ukurin detak jantung, gue gak bisa terus, waduh kok gak bisa terus, maksudnya gak bisa terus ya, lari sebentar, jantungnya ngep, oke, mulai bertahap, 5 menit, 10 menit, terus kemudian diajarin sama temen, kalau mau meningkat, interval. Maksudnya interval itu ngebut sebentar. Ngebut 400 meter, terus relax lagi 400 meter, ngebut lagi 400 meter. Ngebut 400 meter, melet. 200 meter. Wah, tapi sekarang, luar biasa. Latihan interval 1 jam. Jadi 400 meter, 400 meter, relax, 400 meter. Bisa loh. Saya push up. 5 kali, honking. Tobat. Nah sekarang tetap bukan sekali ya, sekarang 260 bisa. Bukan langsung diajar sekali 260, enggak. 25 kali istirahat, 25 kali istirahat, 25 kali istirahat. Sampai sudah 10 kali 250 enggak kuat, wis tambahin lagi 10 kali. Wah, nah itu yang memperkuat kita. Memperkuat kita itu ada a little bit over. Saya tarik sedikit. Sekarang baru melakukan untuk kepengen kotak-kotak di perutnya. Jadi ever in my life gitu, enggak pernah perutnya kotak-kotak. Biasanya 1 pack gitu ya, bukan 6 pack gitu ya. Sekarang sudah 5 pack gitu. Maksudnya 5 pack itu 4 di atas sudah mulai pecah, bawahnya masih ada lemak, bawah masih bandel ini. Tapi saya belajar lagi, ternyata juga sama, harus dibuat shock ini. Jadi kalau boleh diomong, jadi kondisinya luar biasa dengan latihan terus dan gizi yang cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pikiran yang gembira, percaya bahwa ini bisa dilatih, membaik. Apakah semua orang akan baik? Belum tentu, itu hak Tuhan. Tapi kita layak dong untuk usaha. Jadi please deh teman-teman yang kena COVID, jangan makin Anda tidak berlatih. Oh COVID tidak boleh capek-capek. Oh tidak boleh begini. Betul, kalau Anda lagi kena COVID, ini ada ilmunya, begitu saya baca artikel-artikel yang ilmiah, kalau Anda lagi kena COVID, Anda malah tidak boleh latihan. Latihan terlalu berat, gerak-gerak wajib, tapi tidak boleh sampai itu memperburuk. Tapi setelah Anda sembuh dinyatakan negatif, harus latihan dan latihannya ditingkatkan. Gizinya cukup. Kalau saya kan ini VCO tetap saya minum, sekarang saya tambahin lagi yang namanya olive oil karena saya belajar dari David Sinclair, itu 100 the most influenced people in the world versi majalah Times, dia yang mereverse umur begitu ya. Dia penelitian di Harvard, dia doktor, dia profesor. Tikus dibuat dari kembar, tikus kembar. Yang satu dibuat muda, yang satu dibuat tua gitu ya. Yang sudah tua, kemudian dibuat muda lagi. Jadi dia meneliti banyak sekali. Nah itu saya belajar banyak hal. Tapi saya bisa share di sini apa yang saya pelajarin. Maka saya makannya juga berubah. Jadi hari ini yang namanya nasi sudah jarang sekali, kecuali the last 2 days karena di Solo, biasa the last 2 bulan ini saya makanan utamanya sayur segar full color. Jadi full color, merah, kuning, hijau, lila, jadi putih, bawang juga full color sayur segar. Dan itu jadi menu menggantikan nasi. Tapi masih kadang ya tambahin soto, tambah ayam, tambah ayam bakar, tambah gudeg, tambah apapun. Jadi maamnya tetap enak. Dan kecanduan ada fresh seger. Oh dahsyat itu. Yes. Maaf Mas Syahid, saya tambahin mungkin pertanyaan ini karena ada sebagian orang yang setelah sembuh bilang agak menjadi pikun gitu. Apakah itu juga dialami oleh Pak Tung? Maybe, jadi I don't know. Jadi maybe orang kan karena virus ini itu kan masih diteliti. Katanya menyerangnya itu bukan hanya di paru-paru, tapi di mana. Nah, tapi saya percaya bahwa kita tuh harus latihan. Bahkan kalau ada satu profesor yang melakukan MRI, melakukan scan untuk otak, itu paling banyak ratusan ribu, dia menyimpulkan bahwa bahkan tindakan kriminal pun seringkali otaknya cacat. Orang yang Alzheimer apa, dan dia percaya bahwa bisa dilatih. Dan ini melatih toh. Ini kan menarik toh. Bisa dilatih, dikasih gizi yang cukup, yang meregenerasi sel Anda, ternyata lebih bagus. Oke. Nah, untuk meregenerasi sel itu kalau secara umum untuk jadi muda, saya bisa jelaskan. Ada 8, kalau boleh saya share sekarang juga boleh. Ini berdasarkan penelitian Harvard, Anda boleh cari namanya David Sinclair. David Sinclair, Sinclair, itu ada 8. Saya share sekarang juga bisa, orang saya tukang belajar dan langsung praktek dalam hidup. Boleh sharing? Mungkin kita lanjut dulu kali ya Pak, karena masih ada silakan. Terakhir, nggak apa ya Pak? Dengan senang hati. Ya, Mas Eka, mungkin silakan pertanyaan untuk Pak Tung. Oke, selamat pagi Pak Tung.
Terima kasih yang sudah. Dahsyat, yes. Terima kasih sudah berbagi dengan penuh semangat kepada kami. Ini pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan keseharian kami, Pak. Tadi Pak Tung bilang kalau salah satu tipsnya ketika terjangkit COVID dan juga supaya bisa bahagia adalah dengan tidak menonton atau membaca berita negatif. Nah, penasaran nih Pak, kalau berita tentang COVID tapi lebih ke tips-tips jaga imunitas, kemudian tentang perjuangan para penyintas, ataupun juga para tenaga kesehatan, apakah itu juga tergolong negatif Pak? Kemudian dari perspektif Pak Tung sebagai motivator, kira-kira berita yang seperti apa sih yang bisa menyemangati masyarakat saat ini di tengah pandemi? Gitu. Terima kasih. Kayak misalnya wawancara hari ini, saya percaya tentu saja lebih positif dibanding berita-berita yang lain gitu ya. Memang di dunia media itu ada bad news is good news. Ya kalau bad news itu wah bagus. Boleh nggak? Boleh kok, tetap diperlukan nggak? Tetap diperlukan untuk nakut-nakutin orang yang terlalu pede, yang ngeyel-ngeyel gitu ya, makan bersama. Jadi 3M itu sebenarnya kurang, harusnya 4M. M pertama pakai masker, nice. Yang kedua mencuci tangan, nice. Yang ketiga menjaga jarak, very good. Yang keempat menghindari makan bersama. Untuk orang yang bukan yang kalau sehari-hari sudah setiap nggak pernah keluar dari mana-mana, ya ini menghindari makan luar bersama ya. Buka, aduh, saya ini kan nggak pernah keluar. Saya ini super, jadi dalam arti worried gitu loh. Saya percaya 80% nggak apa-apa. Saya percaya yang mati cuma 3-4%. Oke, itu statistik yang berbicara. Tapi kalau sakit bareng-bareng OTG 80% tadi, gejala ringan. 20% bisa jadi harus dirawat. Nah kalau Indonesia ini banyak yang dirawat seketika, ya rumah sakit tidak cukup. Dan terakhir ini, saya dapat informasi dari kepala rumah sakit yang dulu ngerawat saya, loh sekarang kan gini pengobatan sudah ketemu lebih bagus, ada Remdesivir, ada dexamethasone. Iya Pak Tung, sekarang itu yang masuk ICU lebih banyak, COVID-nya ganas. Jadi kenapa ini berita negatif ini saya share? Biar orang yang belum kena, silahkan waspada. Tapi kalau Anda sudah kena, nggak usah dengerin yang depan tadi dibagi dua gitu ya. Nah, kalau ditanya sekarang, berita-berita negatif itu apakah nular? Oh, saya punya jurnal-jurnal ilmiah loh. Jadi ada satu pulau 50 tahun terakhir tidak ada orang bunuh diri. Kemudian ada satu orang bunuh diri, dieksplor besar sekali. Nah, hari tahun itu 89 atau berapa puluh orang bunuh diri. Dari 0, satu bunuh diri, dieksplor, mendadak ikut-ikutan. Nah, itu berita negatif ini, please deh. Jadi memang ya boleh nggak silahkan, tapi kok dikurangi, diperbanyak berita positif seperti ini. Kayak tadi misalnya, oh ini sembuh, kok bisa sembuh? Apa saran-saran Anda? Oh iya, oh ini sembuh lagi. Kita sangat haus berita-berita positif ini, khusus saja, diklik nih. Berita positif tentang COVID-19. Di sana sudah ditemukan obat, di sini vaksin sudah sukses. Sudah fokus berita positif, ini khusus untuk orang yang masuk rumah sakit, setelkan berita-berita ini. Berita negatif tutup dulu. Wejal. Kan itu sudah ilmiah toh. Kalau saya tidak ilmiah, ayo mari kita tabayun lagi, buka jurnal-jurnal. Orang yang takut sembuh? Enggak, dia lebih nurut ya, tapi sembuh? Enggak. Lebih kemudian mati lebih besar? Lebih. Yang gembira lebih sembuh? Jadi please, judulnya sudah dikasih tahu nih ya. Berita positif. Nah, nanti di YouTube orang bisa searching berita positif tentang COVID, tapi yang bukan hoax. Penelitian sana, wah yang menyemangatin. Ini orang umur 90 sembuh. Nah, kemarin mama teman saya di Solo umur 90 kena, waduh saya mulai khawatir. Tapi ya sembuh dengan baik-baik gitu, luar biasa. Artinya memang selalu ada celah untuk memberikan berita positif dan kita butuh ya Pak Tung ya berita-berita positif ini supaya memang warga juga yang sedang terkena gitu kemudian bisa mendapatkan informasi dan juga menyemangati supaya cepat sembuh gitu kira-kira Pak Tung ya. Baik. Dibuat kategori judulnya sudah berita positif tentang COVID. Nah, itu beritanya membesarkan hati. Contohnya umur sekian itu selamatnya 99,999%. Yang umur, kalau saya kan punya data itu yang dari Amerika, yang di Indonesia sebetulnya ada, itu tinggal dicari. Tapi itu kan ada tuh wartawan. Kenapa berita ini jarang diekspos? Kalau mau saya WhatsApp juga boleh itu nanti saya kepada ini yang di Liputan 6. Jadi di Amerika itu yang di bawah 50 tahun itu 99,98% sembuh. Nah, kalau di atas 70 tahun itu baru tetap masih ternyata sembuhnya 94, sekian persen. Luar biasa tuh. Yeah. Tetapi berita ini kan tidak pernah diekspos. Jadi kena sudah takut dulu. Takut kemungkinan mati kena lebih banyak. Okay. Tentu saja mati adalah hak Tuhan gitu ya. Tapi kita doa itu please deh doanya juga terima kasih sama Tuhan, bersyukur dan kemudian mohon
Kalau dikasih kesempatan ya saya akan janji melakukan ini silakan Anda mau melakukan hal yang baik. Jadi kayak saya pribadi, begitu dikena COVID saya nulis. Ternyata yang namanya mati itu hak Tuhan, anytime Anda bisa ditarik. Ketika Anda sudah sesak bernapas kan Anda sudah tahu toh, sudah menggigil, angkek. Saya sudah pesan terakhir kalau meninggal diapain sama istri kan sudah tahu toh, sudah waspada toh. Jadi saya percaya begini loh. Orang yang percaya diri 100% itu halusinasi. Jadi Anda harus spare 20% untuk antisipasi. Kalau Anda tidak pernah antisipasi, repot. Nah, tapi antisipasi ini, jadi kita, please deh, jadi mulai sekarang berita tulisin. Ini berita positif tentang COVID, kasih data-data tentang COVID yang positif. 99% sembuh, 99% sembuh, walaupun kena diabetes. Itu yang saya sarankan kepada Pak Ahmad Yuryanto, gitu ya, yang mewakili Kementerian Kesehatan yang selalu dini kemarin diskusi melalui Zoom. Harus dong. Jadi tolong diteliti. Oh, dari orang-orang yang bahaya kan, kena diabetes. Ternyata tapi kena diabetes tidak mati semua. Sekian persen juga hidup, 70% hidup, berapa persen hidup. Nah, ternyata yang hidup itu melakukan apa? Tolong diteliti. Oh, ternyata orang yang kena diabetes, ini loh ada yang sembuh karena dia melakukan ini. Walaupun belum tentu belum ilmiah, tapi sudah memberikan harapan. Apalagi yang ilmiah, apalagi yang angka, sains. Please dong dikasih. Orang yang kena jantung sembuh. Ini loh ada orang yang koma. Pak Budi Karya masuk rumah sakit itu kenanya 3. Asma, ada pernah di jantung, terus kemudian kena tipes lagi, masuk koma, sembuh juga kok, gitu. Paru-paru keplek putih bisa jadi hitam lagi kok. Jadi berita-berita ini menyemangatin orang. Betul, jadi intinya memang berita-berita positif dibutuhkan dan ini tanggung jawab teman-teman media juga nih, mumpung ada 3 redakturnya, jadi mungkin lebih banyak positif. Tepuk tangan dulu dong buat Patung, luar biasa. Please deh para redaktur, Anda ditulis berita positif, judulnya sudah jelas, videonya berita positif, jadi orang kalau searching langsung ketemu. Berita positif tentang COVID, jadi itu butuh satu kategori, sehingga orang umum boleh ditakut-takutin, silahkan lanjutkan, saya tidak mencegah, karena Anda butuh iklan, tapi yang pasangkan jadi tambah sedikit ya. Senjata makan tuan ya, hanya dalam waktu pendek, tahu-tahu ekonomi tidak berputar, banyak orang yang tahu. Tapi silakan, tetap itu wajib karena supaya orang waspada. Tetapi perlu satu kategorisasi lagi, berita positif. Supaya orang kalau searching, berita positif tentang COVID, penyembuhannya ini, apa ini, wah dexamethasone ini untuk yang gini, menyembuhkan yang ini, 99,98% orang yang di bawah umur 50 sembuh. Silakan, boleh kok. Jadi tolong nanti handphone saya kasih data-data yang positif ada kok. Saya punya banyak sekali data-data yang positif. Baik. Ini penting sekali. Baik, betul. Ini penting banget. Jadi sebelum kita tutup nih Pak, mungkin kita ada closing statement dulu dari Mbak Dinda, Mas Syarif, kemudian Mas Eka, nanti baru ke Patung. Silakan Mbak Dinda. Ya, jadi mungkin menyambung dari apa yang tadi Pak Tung sampaikan di tahap terakhir pembicaraan kita hari ini. Jadi dari Vimela itu kita juga memang selain update setiap hari jumlah korban positif dan korban yang sembuh, supaya beberapa pembaca Vimela juga selalu waspada ya Tok ya, dengan kondisi dan update dari pemerintah dan WHO gitu. Nah, selain itu, kita juga mengangkat kisah-kisah perjuangan para pasien yang sembuh dari COVID, baik itu dari tenaga medis yang menjadi korban, biar kita tuh tahu betapa mereka itu bekerja sangat keras hingga harus menjadi korban juga. Begitu juga public figure dan pasien-pasien lainnya yang terpapar dalam berbagai pengalaman, mungkin karena lalai atau mungkin karena orang lain yang lalai lalu mereka menjadi korban gitu. Nah, itu juga kita angkat supaya bahwa kita terus membuat semua orang tetap waspada. Tetapi kita juga imbangi toh, karena apa? Kan seperti Pak Tung tadi bilang, memang berita-berita ini akan cenderung membuat kita jadi mudah cemas dan stres. Nah, kita juga tidak ingin hal itu karena kita tetap harus melanjutkan hidup di era new normal kan. Nah, Vimela sejak pandemi ini kita juga mulai mengisi konten-konten yang inspiratif. Jadi kita undang berbagai narasumber yang memiliki kisah perjuangan. Misalnya makeup artist yang tadinya klien itu tiap minggu ngantre, bahkan kita kalau mau makeup sama dia harus ngantre hitungannya bulan, tiba-tiba kosong, klien nggak ada, eventnya nggak ada, mungkin dia nggak jadi, weddingnya juga ditunda gitu, pestanya juga ditunda. Akhirnya dia jualan risol sampai laris, sampai viral. Risolnya sekarang ngantri toh kalau kita mau order. Nah, itu kan sangat inspiratif ya gitu. Jadi gimana caranya supaya si keluarga dia juga tetap memiliki income, tetapi dia nggak berdiam diri gitu loh. Nah, terus ada juga fashion choreographer gitu kan.
otomatis perhelatan di dunia fashion dan event ini stop juga. Jadi dia jualan sendal, sendalnya itu bisa customize, ada inisial. Nah itu juga dia laris banget. Di pundi lain gitu menambah dia jualan sambal, fashion stylist juga ada yang jualan sambal macam-macam jenis. Nah yang seru ada lagi pramugari. Dia juga share bahwa dia akhirnya berjualan rendang karena jadwal terbang dia berkurang kan. Gitu. Jadi dia jualan rendang dan sama rendangnya itu juga sampai antri. Jadi ternyata banyak hal-hal yang inspiratif di tengah pandemi ini yang kita bisa sampaikan ke pembaca gitu. Nah, semua ini juga kita kemas nggak cuma dalam bentuk tulisan, kita juga undang mereka dalam acara IG Talk, jadi bisa engage bareng, bisa ngobrol lebih intens lagi kalau di secara live gitu. Teman female. Mas Syahid gimana kira-kira nih ke konklusi dari hari ini Mas Syahid? Kayaknya semuanya udah diborong sama Dinda ya. Saya mau menambahkan bahwa emang kami butuh narasumber seperti Pak Tung Desem ini memberikan harapan kepada orang-orang bahwa kita bahwa para penyintas itu bisa sembuh dan mereka bisa men-share pengalaman-pengalaman pada orang lain. Itu yang harus kita besarkan, kita gemakan ke publik bahwa ini memang harus kita waspadai, virus COVID ini harus kita waspadai, tapi di sisi lain bahwa kita harus memberikan harapan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang dirawat. Ya. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Said. Mas Eka, silakan. Kalau berkaca pada ceritanya Pak Tung nih, rasanya kita jadi belajar bahwa sebagai orang yang hidup di tengah pandemi harus terus aktif cari tahu tentang kesehatan. Bahkan kalaupun tidak terkena COVID, kita harus tahu ternyata minum air itu juga harus penting. Kemudian butuh tentang pernapasan harus seperti apa. Itu saya belajar dari Pak Tung pagi ini. Kita juga harus tetap menjaga itu. Kemudian yang kedua yang paling penting, kayaknya ini tetap happy nih ya. Ini semua kayaknya di tengah-tengah pandemi semua orang berlomba-lomba untuk bisa tetap happy gitu. Bisa dari membaca, bisa dari mungkin bercerita atau apapun itu. Gitu Mas Ito. Kalau mungkin butuh hiburan, baca kapan lagi deh, bisa deh kayaknya. Mantap, tetap jualan, kapan lagi, luar biasa. Baik. Patung, singkat aja Patung, apa konklusi dari misteri COVID-19 ini? Apa pesan terakhir yang singkat yang ingin Bapak sampaikan, baik itu untuk para pasien yang masih menderita COVID-19 atau mungkin orang yang belum pernah mengalami hal tersebut dan jangan sampai begitu kira-kira. Apa pesan singkat dari Pak Tung untuk mereka? Ya, bagi yang belum kena, lakukan 4M gitu ya, jadi pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari makan di luar rame-rame, karena makan tuh makan di dalam dokter ada yang ketularan juga, karena pakai APD lengkap, bukan pada waktu kena APD-nya, waktu makan siang bareng dengan kolega, buka ngobrol, muncrat. Bagi yang sudah kena, bagi yang sudah kena, ini jadi nomor 1 tetap minum air putih hangat, walaupun Anda belum tentu air putih itu tidak menyembuhkan, tapi Anda kurang air putih, you die gitu. Jadi darah mengental, daripada disuntikin macam-macam ya mending ini dulu. Please rumah sakit, ini saya himbauan kepada rumah sakit, kepada dokter yang sudah luar biasa, terima kasih sudah betul-betul mau maju nih, suster yang luar biasa ini. Dan ujung tombak ini, tapi tolong dibantu untuk jadwal minum air putih. Air putih tidak menyembuhkan, tapi kalau kurang air putih, you mati gitu ya. Jadi darah mengental dan macam. Kan diteliti. Kemudian pernapasan hip hop diwajibkan. Nonton film-film yang lucu-lucu diwajibkan. Stop film-film yang negatif, tolong di stop. Dan kalau untuk mass media, tolong dibuat satu judul lagi yang namanya berita positif tentang COVID-19. Nah itu semuanya berita positif. Jadi orang mau searching, membesarkan hati. Kalau pada waktu butuh, besar hati kan gitu ya. Terus kemudian yang secara dampak ekonomi, jadi please deh tetap survive, inovasi. Ya, inovasi itu cari cara baru ataupun bisnis baru. Dan pasti badai berlalu, dan ingat, lihat data-data sejarah mengingatkan bahwa setiap terjadi krisis ekonomi, itu 2 tahun, 3 tahun, tapi setelah itu longest prosperity period, masa makmurnya tinggi. Kenapa? Karena manusia itu melakukan inovasi, yang kedua uang beredar tambah banyak, jadi silakan stay survive dulu, dan kalau Anda betul-betul tidak bisa makan, tidak bisa apa, minta bantuan pemerintah, dikasih kok. Pemerintah itu, Kemensos itu triliun-triliun itu, ada nomor teleponnya itu ya. Berapa itu nomor teleponnya itu? 08 berapa itu?
Nanti kita cari 11, 12, 08, 10, 11, 2-nya 3 kali, terus kemudian apa, tolong silakan cari ke Mensos, itu Anda jangan ngerampok, jangan jambret, itu udah minta bantuan dibantu. Yang penting makan dulu, survive dulu, ya. Oke, tetap stay strong, semangat, ya. Tepuk tangan dong untuk Patung, untuk Mbak Dinda, untuk Mas Syahid, dan terima kasih para narasumber hari ini. Intinya benar sih, intinya di tengah pandemi ini, we just need to survive. Kita cuma butuh survive, kita cuma butuh bertahan. We can do what we can do gitu, the best thing that we can do supaya kita bisa survive dan kita bisa melewati pandemi ini seperti yang Patung bilang, akhirnya kita bisa sehat bareng-bareng dan bisa menyambut kehidupan lebih baik ke depannya. Terima kasih Patung, Mbak Dinda, Mas Syahid, dan Mas Eka. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Bye guys. Terima kasih, bye. Dan itu jadi wabarakatuh. Bye. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.